Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Rizky dengan NIM A1A1 115 ingin mempresentasikan ujian tengah semester dengan judul yang akan saya presentasikan yaitu akuntabilitas publik dan partisipasi. Kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. Semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat dewasa ini menjadikan penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan sektor swasta di dalamnya. Dalam konteks pemerintah, istilah akuntabilitas kinerja sudah tidak asing lagi didengar seiring dengan disusunnya roadmap reformasi birokrasi. Roadmap tersebut mengamanatkan tiga sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu satu, birokrasi yang bersih dan akuntabel; dua, birokrasi efektif dan efisien; serta yang ketiga, birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Lalu, akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju good governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set menyelenggarakan birokrasi yang semula berorientasi kerja atau bisa dibilang dengan output menjadi berorientasi kinerja, yaitu outcome, merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Menurut S.P. Hadi pada tahun 1995 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses di mana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam mengambil keputusan, ditinjau dari segi kualitas maupun partisipasi adalah sebagai masukan kebijaksanaan atau strategis atau komunikasi, lalu ada juga media, pemecahan publik dan terapi sosial. Maka dibutuhkan sekali partisipasi masyarakat dalam penerapan akuntabilitas publik tersebut. Lalu, apakah yang dimaksud dengan akuntabilitas publik? Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada yang diberi mandat. Akuntabilitas juga merupakan pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan, sekaligus juga menciptakan kondisi saling mengawasi satu sama lain. Akuntabilitas diterapkan dalam pemerintah sering dengan meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta adanya perubahan besar dalam manajemen sektor publik. Penerapan akuntabilitas ini dimunculkan oleh Osborne dan Gabler dalam bukunya yang berjudul Reinventing Government di tahun 1992. Perubahan manajemen tersebutlah yang pada dasarnya diarahkan pada penciptaan manajemen publik yang handal dan mempertajam serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi juga itu tersebut. Lalu pengertian partisipasi di sini yaitu partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreativitasnya masing-masing.
Sumbangan inisiatif dan kreativitas tersebutlah yang dapat disampaikan dalam rapat kelompok masyarakat untuk pertemuan-pertemuan, baik yang bersifat formal maupun informal. Lalu, keterkaitan di antara keduanya, akuntabilitas dan partisipasi. Partisipasi memastikan pemerintahan lebih transparan, akuntabel, dan dapat diprediksi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam program pembangunan akan meningkatkan good governance menurut Wahiduzaman 2008. Partisipasi masyarakat yang efektif akan meningkatkan transparansi dalam pembangunan, akuntabilitas atas otoritas pelaksana, dan sesuai dengan hukum setempat, sehingga pada akhirnya menciptakan pemerintahan yang baik. Lalu menjadi partisipasi akan menjadi efektif bila pemberdayaan masyarakat mencapai posisi yang memungkinkan tindakan kooperatif dan kolektif yang akan dilakukan dengan badan pelaksana, yaitu pemerintah. Lalu sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi proses. Lalu ada juga akuntabilitas merupakan di sini prinsip sebagai jaminan kesamaan setiap individu dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui profilan. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah atau memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang diberi amanah. Lalu selanjutnya, menurut International Association for Public Participation, terdapat 5 spektrum utama dalam partisipasi publik yang harus dijadikan perhatian. Yang pertama adalah inform, tindakan atau kegiatan yang bisa dilakukan sebagai pelayanan publik adalah dengan menginformasikan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik. Sementara pada konsul dan inform, tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan terus melibatkan dan berkonsultasi dengan masyarakat dalam proses pelayanan publik. Lalu collaborate diharapkan dapat munculkan solusi maupun inovasi dalam pelayanan publik dengan berkolaborasi bersama masyarakat. Lalu ada empower atau berdaya. Artinya masyarakat sudah berpartisipasi aktif dalam proses pelayanan publik yang berjalan mulai dari desain pelayanan sampai monitoring dan evaluasi pelayanan. Lalu di sini terdapat kesimpulan yang bisa ditarik dari akuntabilitas dan partisipasi. Itu akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada yang diberi mandat. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan, sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban juga seorang warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreativitasnya. Lalu sumbangan inisiatif dan kreativitas dapat disampaikan dalam rapat kelompok masyarakat atau pertemuan-pertemuan baik yang bersifat formal maupun informal. Lalu juga terdapat saran berdasarkan konsep yang dibukakan oleh Arnstein
di tahun 1971, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar. Terlihat Terlihat juga bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar antara bentuk prinsip partisipasi semu atau yang dikenal dengan IMT ritual dengan yang mempunyai kekuatan nyata real power. Sini terdapat. Di dalamnya digambarkan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dari masyarakat yang dipaksa atau dimanipulasi dan di mana masyarakat telah mampu mengontrol pembuatan keputusan maupun pengalokasian sumber daya maksudnya. Kemudian masing-masing derajat ditekankan bukan pada seberapa jauh masyarakat telah terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan, tetapi seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan tersebut. Nah, itu dia mungkin yang dapat saya sampaikan dari masalah ataupun tujuan dari akuntabilitas dan partisipasi ini. Untuk tujuannya kita dapat mengetahui pengertian dari akuntabilitas publik. Lalu untuk tujuan yang kedua, untuk memahami yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat tersebut. Jadi kita dari PPT ini insya Allah akan mendapatkan pengetahuan tentang akuntabilitas dan partisipasi maupun eh, keterlibatan keduanya dalam pemerintahan. Cukup mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.